Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Seri kisah populer anak-anak sedunia. Jack dan Kacang Ajaib. Pada zaman dahulu kala, di suatu desa di Inggris, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Jack. Sebenarnya, Jack ialah anak yang baik, namun pemalas dan bodoh. Mereka sangat miskin. Satu-satunya milik mereka yang berharga hanyalah tinggal seekor sapi betina yang diberi nama Si Putih. Setiap hari, Si Putih memberi mereka susu yang dapat mereka jual untuk mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Pada suatu hari, Si Putih tidak lagi memberi susu, bahkan setetes pun tidak. Inilah yang membuat mereka amat sedih. Jack anak yang malas bekerja, namun jujur dan baik hatinya. Karena bodoh Jack menukar sapinya dengan biji kacang dari kakek tua. Ternyata itu biji kacang ajaib yang tumbuh menjulang tinggi ke angkasa, mengantarkan Jack ke rumah raksasa yang sangat kejam, pemakan manusia. Uang, angsa, dan kecapi emas habis dicurinya. Dengan sangat marah raksasa terus mengejarnya. Akhirnya ia mati, terjatuh dari pohon kacang. Jack dan ibunya hidup bahagia, hidup bahagia. Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk menyambung hidup kami? Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Tahukah kau, Jack? Si Putih adalah satu-satunya sumber penghasilan kita. Tapi kini, ia sudah tidak memberi susu lagi kepada kita. Tenanglah, Bu. Jangan takut. Aku akan mencari pekerjaan dan kita tidak akan kelaparan. Anakku, tidak seorang pun mau memberimu pekerjaan. Tidak, Bu. Demi hidup kita, aku harus bekerja. Ibu tahu kau anak yang baik. Tapi Tapi apa, Bu? kau anakku, ibu tahu semua sifatmu. Mungkin pada mulanya saja kau rajin bekerja. Namun untuk seterusnya, kau hanya duduk bermalas-malasan saja, nak. Ibu, saya berjanji
akan selalu rajin bekerja. Ibu tahu, begitu besar tekadmu untuk membantu ibu. Tapi, pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak kecil? Apalagi di rumah kau tidak pernah bekerja, Nak. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Sebenarnya, ibu berat untuk melakukannya. Namun hanya itulah satu-satunya harta kita yang masih berharga. Apa maksud Ibu? Satu-satunya cara, kita harus menjual si Putih. Hah? Si Putih? Tapi Bu, si Putih adalah satu-satunya penghasilan kita. Iya. Mana mungkin kita akan menjualnya? Lagi pula, itu kan warisan ayah. Ibu tahu, Nak. Tapi keadaan kita sudah mulai terdesak. Persediaan padi kita sudah hampir habis. Tapi, untuk selanjutnya, kita akan makan apa? Dari mana kita bisa mendapatkan uang, Bu? Uang hasil penjualan si Putih dapat kita gunakan untuk membeli bahan makanan. Dan sisanya digunakan untuk modal kita berjualan, Nak. Baiklah, Bu. Tapi setelah uang kita terkumpul, kita belikan sapi lagi sebagai ganti si Putih ya. Betul, Nak. Sekarang, maukah kau membantu ibu untuk menjualkan si Putih ke pasar? Mau, Bu. Percayalah, si Putih pasti dapat aku jual dengan harga tinggi. Ya, jualah si Putih seharga 10 keping emas. Dan ingat, tidak boleh kurang 1 sen pun ya. Jangan takut, Bu. Si Putih akan kujual seharga 10 keping uang emas. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Nah, sekarang pergilah, Nak. Baik, Bu. Akan kugiring si Putih ke pasar sekarang juga. Sebenarnya, aku berat membiarkan Jack menjual sapi itu ke pasar. Ia seorang anak yang dungu. Mungkin ia akan ditipu orang. Tapi masih banyak baju-baju yang harus kucuci. Semoga saja Jack tidak menyusahkanku kali ini. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Jika sapi ini telah terjual, kami tidak akan kelaparan lagi. Lalu kami akan berdagang dan akhirnya dapat membeli sapi baru. Selamat pagi, Jack. Setelah itu, sapi baruku akan banyak menghasilkan susu dan aku juga akan berternak sapi. Oh, sapiku menjadi banyak. Selamat pagi, Jack. Lalu aku akan menjadi orang yang kaya raya. Punya rumah besar, baju-baju bagus, makanan yang lezat. Dan ibu tidak perlu lagi bersusah payah bekerja, mencuci baju-baju tetangga. Selamat pagi, Jack. Selamat pagi, Kek. Aneh. Dari mana kakek itu tahu namaku? Aku baru kali ini melihatnya. Hendak kemanakah kau sepagi ini? Dan apa yang kau lamunkan tadi? Kau begitu asiknya melamun sampai-sampai kau tidak menyadari. Sudah sejak tadi aku berjalan di dekatmu serta menyapamu. Maafkan saya, Kek. Tapi saya betul-betul tidak mendengarkannya. Ya sudah. Sebenarnya kau mau kemana? Dan mengapa sapi ini kau bawa serta? Saya
akan menjual sapi ini ke pasar, kek. Oh, memangnya kenapa? Kami membutuhkan uang untuk membeli bahan makanan. Dan dengan menjual sapi ini, aku akan menjadi kaya. Oh, begitu, ha? Kok kakek tertawa? Apanya yang lucu, kek? Kau sungguh cerdik, ya? Aku setuju. Kakek bilang saya cerdik. Dan aku yakin dengan kecerdikanmu itu kau pasti dapat menerka berapa banyak kacang buncis ini. Ya? Nah, ayo terka sekarang berapa banyak yang aku miliki? 2 di tangan kiri, 2 di tangan kanan, dan 1 di mulut. Tepat sekali. Dan saya harapkan kau juga harus seperti itu. 2 di tangan kiri, 2 di tangan kanan, dan 1 di mulut. Artinya rajin bekerja dan sedikit bicara. Nah, karena kau anak baik, aku ingin menukarkan biji kacang ini dengan si putih sapimu. Apa? Saya tidak akan segila itu. Oh, memangnya kenapa? Hah? Sapiku ini jauh lebih bernilai dari biji-biji kacang buncis itu, kek. Apa kau pikir si putih akan laku terjual? Tentu saja. Walaupun sapiku ini agak kurus dan tua, namun ia sudah cukup berjasa pada kami sekeluarga. Bila sapi ini kujual ke pasar, pasti ada orang yang mau membelinya. Seharga 10 keping uang emas. Tidak seperti biji-biji kacangmu yang tidak berharga itu. Tapi biji kacang ini ajaib. Biji kacang ini ajaib. Jika sore nanti kau tanam, besok pagi batangnya sudah akan menjulang tinggi sampai ke langit. Sampai ke langit? Sampai ke langit. Tapi, tidak mungkin. Kakek pasti mau menipuku. Aku tidak akan menipu anak baik dan cerdik seperti kau. Ibu pasti tidak akan percaya. Beliau akan menghukumku bila si putih ini hanya ditukar dengan biji-biji kacang yang nampaknya seperti biji kacang biasa. Oh, percayalah anak baik. Jika tidak terbukti, besok pagi kau dapat menemuiku di sini untuk mengambil sapimu kembali. Baiklah kalau begitu. Aku percaya padamu, kek. Oh ya, siapakah nama kakek? Aku sudah lama melupakan namaku. Panggil saja aku kakek. Tidak perlu macam-macam. Kakek ini aneh sekali. Baiklah, kek. Terima kasih atas pemberianmu ini, kek. Besok akan kubuktikan kebenaran ucapanmu itu. Kakek itu menghilang bersama si putih. Mungkin ia adalah seorang malaikat yang diutus Tuhan untuk menolongku. Oh, terima kasih Tuhan. Dua di tangan kiri, 2 di tangan kanan, dan 1 di mulut. 2 di tangan kiri, 2 di tangan kanan, dan 1 di mulut. 2 di tangan kiri.
Itu ibu. Rupanya beliau telah menungguku. Bu, ibu. Jack, anakku, kau sudah pulang, nak. Bagaimana? Beres, Bu. Pasti kau sudah berhasil menjual si Putih. Laku berapa, Jack? Sungguh di luar dugaan, Bu. Tunggu sebentar. Kau tentu lelah. Ayo, mari kita bicarakan di dalam saja ya. Setelah minum, kini kau telah agak tenang. Ceritakanlah pada ibu, bagaimana kau menjualnya. Begini, Bu. Ketika saya sedang berjalan, bertemu dengan seorang kakek yang baik hati, Lalu? yang ingin membeli si Putih. Lalu kau menjualnya? Laku berapa? 10 keping uang emas atau 15? Tapi tidak sampai 20, bukan? Tenanglah, Bu. Aku adalah anak yang cerdik. Lalu? Kakek itu sendiri yang mengatakan kepadaku, aku tidak akan menukarkan si Putih dengan barang yang tidak berharga. Apa maksudmu, Jack? Lihatlah ini. Bagaimana pendapat ibu? Biji-biji kacang buncis. Kenapa, Jack? Apakah ibu tertarik? Sudahlah, Jack. Ibu tidak ingin bermain-main lagi. Kita harus segera membeli beras dan lauk pauk. Mana uangnya? Loh, Jack tidak main-main, Bu. Ini adalah biji kacang ajaib. Jack, itu adalah biji kacang biasa, nak. Tapi kata kakek itu... Cepatlah, Jack. Serahkan uang itu. Jangan kau katakan kau telah menukar si Putih dengan biji-biji kacang ajaibmu itu. Tapi, Bu, aku betul-betul telah menukarnya. Hah? Apa katamu, Jack? Kau telah menukar si Putih dengan biji-biji kacang itu? Hah? Iya, Bu. Benar, Bu. Aduh, tolol kau, Jack. Jack, kenapa kau menjadi pintar? Ini adalah biji-biji kacang buncis biasa. Mana boleh ditukar dengan sapi kita? Jack, kau benar-benar telah mengecewakan ibumu. Habislah sudah satu-satunya harta kekayaan kita, Jack. Maafkan saya, Bu. Tapi biji kacang ini benar-benar ajaib. Kakek itu yang mengatakannya padaku. Jadi kau percaya pada kakek itu? Hah? Ia pasti telah menipumu, Jack. Tidak mungkin, Bu. Kakek itu utusan Tuhan. Diam kau, anak bodoh. Ini hukumanmu. Biji-biji kacang inilah yang membawa malapetaka. Aku harus membuangnya. Ibu, jangan, Bu. Ibu jahat. Kenapa ibu membuang biji-biji kacang ajaib itu? Kau telah menyusahkan ibumu, Jack. Sebagai hukumanmu, nanti malam kau tidak boleh makan malam. Sekarang kau boleh tidur. Ayo. Baik, Bu. Jack, anakku. Ibu sangat menyayangimu, nak. Berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi, Jack. Iya, Bu. Jack berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Malam harinya, Jack tidak dapat memejamkan matanya. Kepalanya pening dan perutnya keroncongan. Namun, setelah beberapa lama, barulah ia dapat memejamkan matanya. Keesokan harinya,
Ketika matahari telah agak tinggi, barulah ia terbangun. Rupanya hari telah pagi. Mengapa di dinding kamarku banyak bayangan daun-daun? Aneh, padahal aku tidak pernah menanam pohon di sekitar rumahku. Aku akan memeriksanya. Sekali, sebatang pohon kacang buncis sangat subur dengan sulur-sulurnya menjulang tinggi ke angkasa. Ini pasti berasal dari buah kacang pemberian kakek yang dibuang ibu kemarin ke halaman rumah. Untung tidak dimakan ayam. Ya, kalau begitu kakek ajaib itu benar. Aku ingin tahu sampai di mana sulur buncis itu berakhir. Sungguh rindang dan tinggi sekali. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencapai puncaknya. Kini aku telah sampai di puncak yang tertinggi. Dan ada sebuah jalan kecil. Jalan ini menuju kemana? Aku harus menyelidikinya. Hup. Di sana ada sebuah puri yang besar. Akan kudekati puri itu. Ada seorang raksasa perempuan yang berdiri di sana. Badannya 13 kali jauh lebih besar dariku. Negeri apakah ini? Sebaiknya kusapa dia. Selamat pagi, Nek. Maukah Nenek memberiku sesuatu untuk makan pagi? Tolonglah, Nek. Aku sangat lapar. Makan pagi? Betul, Nek. Kaulah yang akan menjadi makanan pagi kami, tahu? Tapi, Nek... Sudahlah. Jika kau tidak mau menyingkir dari sini, kau akan kupanggang. Hah? Dipanggang? Iya. Suamiku sangat menyukai panggang anak manusia seperti kau ini. Sebaiknya kau segera pergi sebelum ia kembali. Berilah aku makan pagi, Nek. Aku sangat lapar. Ya, kau masih tetap membandel. Seandainya dia akan memakanku, bukankah akan lebih lezat bila perutku sudah terisi? Begitu. Baiklah, mari masuk. Makanlah roti dan susu ini. Cepatlah memakannya sebelum suamiku datang. Roti ini tebalnya sama dengan tangga rumahku.
Dan susu ini cangkirnya seember. Aku pasti tidak bisa menghabiskannya. Cepatlah memakannya. Setelah itu pergilah dari sini. Mengapa kau begitu ketakutan, Nek? Apakah suamimu akan segera pulang? Sejak tadi aku berdiri di depan pintu untuk menunggu suamiku yang telah lama pergi berburu. Sebentar lagi ia pasti datang. Tenanglah, Nek. Aku akan memakan roti ini dulu. Anda masih bersama channel YouTube Satria